saya Azianatul Aini dengan NPM C1C0190052 berasal dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas bersumber dari buku Akuntansi Keuangan lanjutan 1 dari Ibu Dwi Martani beserta kawan-kawan. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang pertama itu prosedur konsolidasi, di mana perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan due diligence atas bisnis yang akan diakuisisinya. Nah, hal-hal yang dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan pengakuisisian terhadap suatu perusahaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memutuskan mengakuisisi suatu perusahaan. Misalkan, jika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan anak, pertimbangan yang harus dilakukan adalah apa yang akan didapatkan dari hasil pengakuisisian perusahaan tersebut. Lalu ada pertimbangan seperti reputasi yang baik dengan pelanggan, reputasi manajemen yang baik, maka akan kemungkinan perusahaan pengakuisisian memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatat. Lalu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis yaitu prospek bisnis perusahaan yang kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Selanjutnya yaitu terdapat diferensial, di mana berdasarkan PSAK 22 revisi tahun 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang dapat diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak akan dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Jadi diferensial bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Yang kedua itu karena goodwill bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Diferensial sendiri bersifat sementara atau temporer yang akan muncul ketika dibuat jurnal eliminasi dan akan dinolkan. Di jurnal eliminasi kedua dan nilainya akan dialokasikan. Contohnya dialokasikan ke aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, bisa ke goodwill atau kombinasi dari keduanya. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset yang teridentifikasi diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan. Pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Contohnya yaitu aset tak berwujud berupa paten. Ada kemungkinan saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Maka secara standar satu aset tak berwujud yang tercipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Paten itu boleh diakui jika paten tersebut diperoleh secara dibeli, meskipun hal itu sebenarnya bernilai. Selain itu, PSAK 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalkan, pihak pengakuisisi atau bisa kita sebut dengan perusahaan A bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud berupa paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi atau perusahaan B. Perusahaan anak tersebut atau perusahaan B tersebut tidak dapat mengakui sebab aset tak berwujud berupa paten itu dihasilkan melalui proses secara internal. Selanjutnya goodwill.
goodwill tidak diamortisasi, tetapi akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Kapan terjadi penurunan nilai aset? Itu yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali. Ditentukan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan dengan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Selanjutnya yaitu adanya pembelian diskon. Akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Lalu menurut PSAK 22 revisi tahun 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya yaitu ilustrasi untuk akuisisi dengan kepemilikan penuh, yang terdiri dari yang pertama itu konsolidasi. Sesaat setelah akuisisi, maka perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait adanya. Itu yang satu itu menghapus ekuitasnya anak seperti saldo laba, saham biasa, lalu menghapus investasi perusahaan induk pada perusahaan anak. Lanjut itu memunculkan diferensial atau dialokasikan. Itu untuk yang terakhir memunculkan kepentingan non pengendalian di bagian kredit. Lanjut yang kedua yaitu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Lalu laba bersih dan saldo laba konsolidasian ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Yang ketiga, lanjut yaitu konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Contohnya yaitu setelah satu periode atau menambah periode 1 tahun lagi. Lanjut yaitu untuk ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Adanya bagian ekuitas kepentingan dan pengendalian, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan akan muncul kepentingan non pengendalian. Pada PSAK 65 revisi tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk, yaitu dengan rumus nilai wajar konsiderasi sama dengan akuisisi, sama dengan juga imbalan yang diserahkan. Lalu isu lain seputar konsolidasian, yaitu adanya biaya transaksi terkait akuisisi yang dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali biaya terkait penerbitan efek. Itulah materi yang mampu saya sampaikan. Bila ada salah kata atau pengucapan atau ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.